Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofri Chandra, NIM 19331095. Video saya kali ini yaitu membahas tentang mata kuliah analisis data dan pemodelan spasial dengan dosen pengampu Dila Anggreni SSI MPD. Berikut adalah video cara saya tentang uh, penggunaan lahan, yaitu menggunakan aplikasi NV untuk proses koreksi atmosferik dan radiometrik. Setelah itu diupload ke aplikasi ArcGIS untuk mendigitasi penggunaan lahan dengan metode maksimum likelihood, lalu menggunakan format ASCII untuk mengimpor ke aplikasi Idrisi dan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Monthly buka NV setelah itu ini adalah ArcGIS saya yang sudah saya olah sebelumnya, yaitu saya mulai dengan cara memasukkan citra yang sudah terkoreksi menggunakan aplikasi NV. Pertama itu masukkan data atmosferik yang sudah terkoreksi dari NV dengan cara add data ini, dan selanjutnya kita akan membuat AOI sesuai dengan wilayah administrasi kita. Nah, ini AOI saya yang sudah saya buat sebelumnya. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mendigitasi secara manual penggunaan lahannya. Dan dengan cara seperti ini, sesuai dengan klasifikasi penggunaan lahan. Kebetulan sebelumnya saya sudah membuat digitasi secara manual, dan ini file penyimpanan saya sebelumnya. Nah, ini hasil digitasi saya sebelumnya. Setelah melakukan digitasi, yaitu kita melakukan penyimpanan sampelnya, yaitu dengan cara seperti ini, di save dan diatur tempat penyimpanannya. Yang kedua yaitu signature file, dengan cara menyimpannya di penyimpanan saya di C, dan seperti ini hasil penyimpanannya. Dan selanjutnya melakukan klasifikasi maksimum likelihood. Maksimum likelihood ini yang kita input yaitu yang kita input ke dalam maksimum likelihood ini yaitu atmosferik. Pada layar ini kita drag saja ke dalam. Yang selanjutnya yaitu menginput signature, data signature yang kita simpan sebelumnya. Signature simpan sebelumnya itu di C, dan (2008). Ini kita atur environment-nya sesuai dengan batas AOI kita masing-masing.
begitu. Setelah itu kita raster analisis sesuai dengan AOI kita juga. Oke, lalu oke. Nah, ini adalah hasil maksimum likelihood tadi. Selanjutnya kita akan menjadikan ASCII, raster to ASCII, dengan cara klik share ketik raster to ASCII to ASCII. Kita ambil itu raster to ASCII, input data hasil dari digitasi kita tadi, lalu pilih tempat penyimpanan sesuai folder kita masing-masing. Dan menyimpannya di sini, buat folder baru, ASCII, oke, ASCII 2008. Save. Oh, sebelumnya save pastinya iya, tidak ada kesalahan. Pasti 2008. Nah, ambil file ini, ambil yang paling bawah, lalu kita save, lalu oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil ASCII tadi, seperti ini ya. Untuk menghilangkan bekas digitasi tadi, itu tinggal silang clear training sample. Ini hasil ASCII-nya. Terus yang kedua, kita akan memasukkan data SHP, SHP jalan. Kita menggunakan SHP Kabupaten Painan. Jalan, ini jalan, lalu ADD. Jalan ini akan kita lakukan proses dissolve dulu supaya menjadikan atribut ini menjadi satu. Sebelumnya, setelah kita masukkan SHP jalan tadi, kita perlu merubah koordinat sistemnya menjadi UTM sesuai wilayah kita. Untuk menceknya, kita short dulu, berarti ini masih WGS. Koordinat sistemnya itu masih memakai WGS 1984. Nah, kita perlu merubah dengan cara klik katalog, kita ambil data management tools dan projection and transformation project, lalu kita drag aja ya jalan ke input, lalu
koordinat sistemnya kita rubah ke WGS 1984 UTM zone 47S. Oke, lalu simpan penyimpanan di tempat penyimpanan. Kita simpan filenya sesuai dengan tempat penyimpanan yang kita inginkan. Saya menyimpannya itu di D. Oke. M 47S. M47S 8. Langsung environment ini nanti hasilnya akan dipotong langsung sesuai dengan AOI kita masing-masing. Oke. Set project saya tidak muncul di layar, kita bisa ambil langsung di tempat penyimpanan tadi, yaitu di drag langsung yang filenya SAP. Kita drag aja ke sini. Nah, dia akan langsung terpotong sesuai dengan berarti dia tidak terpotong hasilnya. Berarti kita perlu melakukan proses clip itu dengan cara geoprocessing di clip. Nah, input jalan yang sudah memiliki koordinat sistem UTM tadi, lalu clip dan masukkan AOI wilayah kita dan simpan di penyimpanan. Saya beri nama clip jalan. Oke. Nah, dia akan terklip sesuai AOI-nya. Ini AOI jalan. Setelah itu kita lakukan proses spatial analysis distance, ambil Euclidean distance itu dengan cara memasukkan klip jalan tadi, lalu simpan di tempat penyimpanan yang kita inginkan. Saya itu mencoba menyimpannya di D. Itu sesuaikan environmentnya dengan AOI kita. Oke. Nanti hasil EU-nya akan seperti ini. Setelah itu, setelah keluar hasilnya itu, kita lakukan
int spesialis, masukkan hasil EU tadi, lalu simpan tempat penyimpanan. Sesuai AOI payment, step analis, sesuaikan dengan AOI wilayah kita masing-masing, lalu oke. Nah, hasil in-nya akan seperti ini ya. Setelah itu kita ASCII, jadikan format raster to ASCII supaya bisa kita convert, kita impor ke dalam Terset, aplikasi Terset nantinya. Raster to ASCII, kita input hasil in tadi, lalu kita simpan di penyimpanan. Pertama saya akan mencoba menyimpannya di D, ASCII, sini, itu ASCII, saya beri nama ASCII jalan, yang bawah, lalu save. Environment-nya kita atur sesuai AOI. Mixnya juga sesuai AOI, oke. Ya, oke. Format ASCII-nya seperti ini, di jalan ini. Selanjutnya kita masuk ke SHP sungai. Dari sungai ini, add SHP sungai ini masih menggunakan sistem koordinat WGS 1984. Nah, ini perlu juga kita rubah ke UTM dengan cara menggunakan tool Toolbox, data management, projection and transformation, dan project. Masukkan sungai tadi, layar sungai tadi dengan cara di drag, terus simpan penyimpanannya, dan saya beri nama sungai. Kita jadikan koordinat sistemnya 47S. Oke. Setelah itu lalu kita ambil sungai yang kita ubah menjadi koordinat sistem UTM tadi. Itu yang menggunakan format SHP.
format S. Nah, ini yang sudah dirubah menjadi format UTM tadi. Nah, ini sudah menjadi koordinat sistem UTM, dan kita akan mengklik lagi sesuai dengan AOI kita masing-masing. Sesuai dengan AOI, kita klik AOI, terus ini kita simpan di workbed, yaitu sungai, grip sungai dengan nama. Setelah kita lakukan proses EU tadi, langsung kita lakukan proses in, masukkan hasil EU tadi, lalu kita simpan penyimpanan. Oke, berubah prosesnya eksternal sesuai dengan AOI kita. Start, list juga. Oke. Nah, ini adalah hasil in-nya. In dari sungai. Yaitu kita lakukan proses ASCII-nya. Kartu ASCII. Put hasil in tadi, kita simpan di tempat kita simpanan, yaitu in sungai. Nah, ASCII. Simpan di tempat penyimpanan masing-masing. Ini di sungai. Save. Oke. Di sungai. Ini hasil dari format ASCII sungai. Yang ketiga itu kita melakukan proses SAP pasar, sebaran pasar, itu menggunakan SAP niaga. Ini niaga. Add. Add. Terubah koordinat sistemnya seperti tadi menjadi koordinat sistem UTM. Dan simpan. Oke. Nah, hasil
Nah, tidak muncul, saya ambil saja dari sini, dong dengan format SAP, langsung di drag aja. Ini yang sudah menjadi koordinat sistem BTM. Ini ya, sudah. Lalu langsung saja kita potong sesuai dengan AOI kita tadi. Masukkan filenya, lalu klik yang sesuai AOI. AOI ya, di AOI panel. Kita simpan. Saya beri nama dengan clip besar. Oke, oke. Nah, ini hasil klip pasarnya. Setelah itu kita lakukan proses Euclidean distance lagi. Masukkan klip tadi. Setelah itu kita simpan dengan tempat penyimpanan kita masing-masing. Ya, environment-nya sesuai dengan AOI kita, AOI yang kita gunakan. Raster analisnya juga enak. Oke, terus oke. Ini hasil EU dari pasar. Selanjutnya menggunakan format in. Share aja in. Kan hasil EU pasar tadi. Terus simpan tempat penyimpanan in pasar. Save. Dengan AOI dan masing-masing. Oke. Ini hasil dari inna, lalu ke master to ASCII. Tekan hasil in tadi, in pasar, lalu bisa kita simpan di penyimpanan ASCII. Kita beri nama ASCII pasar. Save. Oke. Ini ASCII dari pasar. Dan selanjutnya kita lakukan proses SHP. Persebaran pemerintahan, pusat pemerintahan. Oke. Kita masukkan SHP pemerintahan PT-nya. Kita add saja. Setelah itu kita rubah koordinat sistemnya seperti tadi. Project, masukkan pemerintah, input, lalu rubah koordinat sistemnya menjadi 47S. Yaitu simpan di tempat penyimpanan pemerintahan. Save. Oke. Biasa ambil lagi dari folder penyimpanan kita tadi.
Tidak saja masuk ke dalam. Setelah itu kita klip, kita potong sesuai AUI. Kita drag saja, terus kita simpan dengan nama klip pemerintah. Oke, save. Oke, ini yang sudah kita klip. Setelah itu kita lakukan proses purge seperti tadi, purge gradient distance. Masukkan klip pemerintahan tadi. Setelah kita rubah semuanya ke ASCII, kita beralih ke aplikasi Idrisi atau Terset. Sini saya menggunakan aplikasi Idrisi karena Terset tidak bisa diinstal di laptop saya. Karena itu ini adalah cobaan saya sebelumnya. Kita delete saja, delete dulu. Oke, kita new project lagi, masukkan. Sebelumnya ada yang ketinggalan, yaitu penggunaan lahan pada tahun pembandingnya, yaitu tahun 2014, yaitu cara merubahnya menjadi ASCII sama dengan penggunaan lahan sebelumnya. Langkah itu saya skip saja karena untuk mengulur waktu, dan langsung saja kita masuk ke Idrisi dengan cara langsung kita masuk ke Idrisi ya, cara new project, dan masukkan file penyimpanan ASCII kita tadi. Saya menyimpan di ASCII ini. Oke. Ini ASCII. Karena data yang saya gunakan error dan tidak bisa dimasukkan ke Idrisi, saya menggunakan data lain selain data tadi, dan insya Allah bisa digunakan dengan di sini. Yang pertama itu kita project lagi, kita masukkan file baru. Oke. Ini data yang akan saya gunakan, yaitu di sini saya berbeda dengan tahun yang tadi, yaitu saya menggunakan tahun 1990 sampai tahun 2000. Kita lanjut dengan proses impornya, reformat, raster. Ini kita mulai dulu dengan penggunaan lahan tahun 1990. 1990. Nah, ini format aslinya. Oke. Terus kita buat penyimpanan baru untuk proses
resep dengan nama ditelisi. Lalu buat tahunnya itu tahun 1990. Kita save, lalu rubah koordinatnya itu menjadi UTM 47S. Oke. Terus oke. Terus compare output file from real to integer. Oke. Masukkan tahun pembandingnya itu tahun 2000. Kita impor lagi seperti tadi. Kita ambil hasil format ASCII-nya tahun 2000. Oke. Terus simpan di file kita tadi beri tahun 2000. Oke, save. Terus rubah reference information ya. Oke, UTM 47S. Oke, terus oke, lalu di oke kan lagi. Nah, ini tahun 2000 dan ini tahun 1990. Karena sebelumnya saya sudah mencoba, sebelum membuat video ini, sudah mencoba memprosesnya sebelumnya. Terus metadata, kategoris kita ambil metadata, dan ini telah terisi sebelumnya. Yang sebenarnya ini harus kita isi secara manual sesuai dengan kelas klasifikasi lahan kita. Terus oke. Setelah itu ini hasil dari klasifikasi metadata kategoris tahun 90 dan ini tahun 2000-nya. Setelah itu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu LCM, Lens Change Modeler. Setelah itu kita lakukan LCM, Lens Change Modeler. Pertama yaitu kita masukkan tahun kita, create new project dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Setelah itu align letter program indexnya kita masukkan tahun 90. Oke, terus letternya kita masukkan tahun 2000. Oke, lalu kita klik continue. Nah, ini keluar tabelnya, tabel dari LCM tadi. Berubah ininya dan air ke hutan. Setelah itu kita rubah objeknya menjadi hektar. Terus kita lakukan proses map change. Itu yang pertama, hutan dengan terus kita rubah tadi, terus get map, yaitu segiannya kita rubah ini ml. Iya, terima kasih. ml
L L to FL to hutan. Map terus ML to badan air. Nah, lakukan seperti itu selanjutnya. Setelah selesai mapscan losses in, kita masuk ke yang kedua, itu map the transition dengan cara sama hutan, kita ambil dengan tuh hutan. Nah, outputnya kita rubah jadi mt mt perkebunan to hutan. Hutan, saya hutan to hutan, red map. Terus lanjut badan air. Badan air, hutan tuh badan air ya, red map. Nah, begitu dengan selanjutnya sampai perkebunan. Banyak ya gue. Banyak aja.